Bro, gue mau ajak lo masuk ke sebuah perjalanan panjang. Perjalanan tentang hubungan, tentang cewek, tentang kita sebagai cowok, dan tentang ilusi yang sering bikin kita nyasar. Banyak cowok di luar sana yang masih terjebak dalam sebuah bayangan. Bayangan cewek sempurna. Cewek yang katanya harus punya semua green flag. Gak ada red flag sama sekali. Harus satu paket sesuai daftar panjang yang lo tulis di buku catatan atau di kepala lo. Gue juga pernah ada di posisi itu. Dulu, gue sering nongkrong. Sering cari pengalaman kencan, banyak baca buku dan artikel tentang cewek. Bahkan sampai bikin daftar sendiri. Gue tulis apa aja red flag yang gue gak suka, dan apa aja green flag yang menurut gue wajib ada. Gue pikir dengan daftar itu, gue bakal lebih gampang nemuin the one. Tapi tahu apa yang gue dapet? Gue gak nemuin siapa-siapa. Atau lebih tepatnya, gak ada satupun cewek di dunia nyata yang bisa cocok 100% sama daftar itu. Dan setelah gue ngobrol, belajar, dan ngalamin banyak hal, gue hadar. Kalau lo juga bikin daftar kayak gitu, hasilnya bakal sama. Lo gak akan nemu dia. Karena cewek bukan checklist. Hubungan juga bukan soal benar atau salah berdasarkan daftar yang lo bikin. Dunia nyata jauh lebih rumit daripada sekedar red flag dan green flag yang viral di sosmed. Lo tahu, di zaman sekarang, kata-kata kayak red flag, green flag, soulmate, toxic, gaslighting, semua itu jadi tren. Semua orang pakai. Cewek-cewek bikin video di TikTok, cowok-cowok bikin thread di Twitter. Hasilnya, banyak orang jadi overthinking. Semua hal kecil dianggap red flag. Semua hal lucu dianggap green flag. Padahal, kalau lo terus fokus ke hal kayak gitu, lo bakal nyangkut di ilusi. Lo bakal nyari cewek yang gak ada. Dan lo bakal buang banyak waktu ngejar sesuatu yang mustahil. Nah, bukan berarti red flag gak ada. Ada, dan penting banget lo tahu. Tapi masalahnya, banyak yang salah kaprah. Misalnya red flag, cewek gak boleh punya temen cowok. Gila gak tuh? Bayangin aja, kalau dia gak boleh punya temen cowok, berarti selama hidupnya dia harus menutup diri total dari separuh populasi dunia. Kalau gitu, gimana ceritanya dia bisa ketemu lo? Kan absurd. Jadi ya, ada red flag yang memang harus lo hindarin. Tapi ada juga yang cuma mitos atau ilusi belaka. Di titik ini, kita perlu bahas satu hal penting. Peran cowok dalam hubungan. Gue tahu mungkin ada yang bilang hubungan itu setara. Harus 50-50, semua sama rata. Dan ya, secara nilai manusia memang setara. Tapi, dalam dinamika hubungan, selalu ada leader dan follower. Coba deh pikir, lo sama temen lo mau nongkrong. Biasanya ada yang nentuin tempat, ada yang ikut. Gak mungkin kalian berdua ngotot pengen jadi penentu. Ujung-ujungnya malah ribut. Sama kayak hubungan cowok-cewek. Seseorang harus jadi pemimpin, dan bro, itu harus lo. Bukan dengan cara maksa, bukan dengan cara ngontrol, apalagi manipulasi. Tapi dengan cara alami, dengan ketegasan, dengan ketenangan, dan dengan kemampuan lo buat bikin dia nyaman ngikutin lo. Banyak cowok gagal di sini. Mereka pikir jadi leader itu artinya harus keras, harus ngelarang, harus main ultimatum. Padahal enggak. Justru lo harus bisa bilang apa yang lo suka, apa yang enggak, tanpa terkesan maksa, tanpa kelihatan needy, dan tanpa jadi emosional. Lo tahu apa? Cewek sebenarnya suka cowok yang punya prinsip. Mereka respect cowok yang tahu apa yang dia mau. Tapi, kalau lo gampang goyah, gampang berubah pendapat demi nyenengin dia, lo bakal kehilangan respect itu. Gue kasih contoh simple. Misalnya lo gak suka cewek yang terlalu buka-bukaan dalam berpakaian. Oke, itu hak lo. Tapi jangan buru-buru ngomong di awal kenalan, gue gak suka cewek yang bajunya terbuka. Itu kelihatan kayak lo insecure. Tunggu aja sampai dia sendiri nanya, kamu suka gaya cewek yang kayak gimana sih? Nah, baru di situ lo jawab dengan santai, tanpa debat, tanpa maksa. Lo cukup bilang, gue lebih suka yang simple, gak terlalu buka-bukaan. Udah, titik. Jangan kasih 1000 alasan. Jangan debat panjang. Lo cuma share selera lo. Dan jangan berubah-ubah. Sekarang apa yang terjadi kalau dia tetap pakai pakaian yang menurut lo terlalu buka-bukaan? Lo diem aja. Jangan ribut. Jangan ngulang-ngulang. Jangan kasih atensi berlebihan. Dengan sikap itu, dia justru akan mikir, loh, kok dia nggak protes ya? Padahal gue tahu dia nggak suka. Dari situ, tanpa lo paksa, dia bakal pelan-pelan menyesuaikan diri. Kenapa? Karena cewek, kalau udah sayang, kalau udah respect, mereka bakal mau berubah demi cowok yang mereka kagumi. Itu sifat alami. Jadi ingat bro, lo kasih tahu, lo nggak maksa, lo nggak needy. Lama-lama, dia sendiri yang bakal menyesuaikan. Tapi, ada hal yang harus lo garis bawahi. Jangan pernah berubah demi cewek. Jangan pernah ngeganti prinsip lo hanya karena pengen dia suka sama lo. Begitu lo berubah, di mata dia, lo langsung turun derajat. Dia bakal mikir, oh gampang juga ya ngubah dia. Kalau soal kecil bisa berubah,
soal besar juga bisa. Dan di situ, lo kehilangan posisi lo sebagai leader. Jadi tetap pegang prinsip, biar dia yang menyesuaikan. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Red flags yang beneran bahaya dan harus lo hindarin. Ini bukan soal gaya pakaian, bukan soal punya temen cowok atau enggak, tapi soal sifat dan kebiasaan yang bakal bikin hidup lo berantakan kalau lo nekat jalan sama dia. Pertama, cewek yang hobi flirting sama cowok lain. Lo bisa lihat tipenya dari cara dia ngomong, cara dia dandan, cara dia nikmatin perhatian orang lain. Cewek kayak gini biasanya suka banget drama. Dia tahu lo bakal cemburu, dan itu yang dia cari. Dia mainin emosi lo. Kalau lo tahan, hidup lo bakal capek sendiri. Jadi kalau ketemu tipe ini, cabut aja, gak usah buang energi. Kedua, cewek yang masih keikat sama mantan. Ini red flag gede banget. Kalau dia masih sering cerita mantannya, masih belum move on, atau terang-terangan bilang dia belum bisa lupa, jangan coba jadi penyelamat. Jangan buang waktu lo buat jadi pelampiasan. Saran paling bijak, justru lo kasih dia ruang buat balik lagi ke mantannya kalau dia masih mau. Lo yang high value, gak boleh ribet sama orang yang masih sibuk ngurus masa lalu. Ketiga, energy sucking woman, alias cewek penghisap energi. Ini tipe yang paling bahaya. Mereka insecure parah, haus validasi, gak pernah puas meski lo udah kasih perhatian sebanyak apapun. Mereka bisa aja pakai seks buat dapet validasi, bisa selingkuh cuma demi merasa masih laku, dan bisa bikin hidup lo penuh drama. Percaya gue bro, cewek kayak gini bakal bikin mental lo abis. Mereka butuh validasi tanpa ujung, dan lo gak akan pernah cukup. Cabut sebelum telat. Lalu ada pertanyaan yang sering muncul. Kenapa cewek suka ngomongin cowok lain di depan lo? Jawabannya simpel. Kalau dia cerita tentang cowok yang ngedeketin dia, biasanya itu cuma kode. Dia pengen lo tahu kalau dia diincer, biar lo makin penasaran. Itu justru tanda dia pengen lo majuin langkah. Tapi kalau dia ngomongin mantan, curhat tentang perasaan yang belum selesai, itu beda cerita. Itu tanda lo lagi diposisikan sebagai temen curhat, alias friendzone. Dan bro, kalau udah gitu, mending mundur. Intinya, hubungan bukan cari cewek sempurna tanpa cacat. Itu ilusi. Hubungan adalah tentang lo jadi cowok yang punya prinsip, tahu apa yang lo mau, dan cukup tenang untuk gak gampang goyah. Lo yang harus jadi leader, lo yang harus punya arah. Karena kalau lo sendiri bingung, cewek gak akan bisa ngikutin lo. Dan kalau lo bisa pegang prinsip ini, lo gak perlu lagi bingung soal red flag receh. Lo cuma perlu fokus sama yang beneran bahaya, dan lo bakal jauh lebih gampang nemuin cewek yang cocok. Jadi bro, kalau ada satu pesan yang pengen gue tinggalin buat lo, berhenti cari checklist sempurna. Berhenti hidup dalam ilusi red flag, green flag ala sosmed. Pegang prinsip lo, jadilah leader, dan jangan takut ninggalin cewek yang beneran bahaya buat hidup lo. Dunia ini luas, dan kalau lo fokus jadi cowok yang berharga, cewek yang tepat akan datang. Bukan karena lo ngejar mati-matian, tapi karena dia sendiri bakal milih buat ngikutin lo.